Halo para pencari, pecinta mitos dan fakta dunia, terkadang kita percaya akan suatu hal dari informasi yang kita dapatkan. Tanpa menyaringnya dan kita langsung saja percaya bahwa itu fakta, tak semestinya demikian. Yuk selalu berhati-hati dalam mencari dan menggali informasi. Myth and Fact merangkum mitos dan fakta dunia yang disajikan untuk Anda. Silahkan simak ya. Olahraga malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Mitos atau fakta? Simak faktanya di sini. Karena kesibukan kerja atau alasan lainnya, banyak orang tidak bisa secara rutin melakukan olahraga pada siang hari. Orang-orang pun wajar jika kemudian berpikir ingin melakukan olahraga pada malam hari untuk menjaga tubuh tetap sehat dan membuat pikiran lebih rileks. Tapi di Indonesia, telah lama muncul anggapan bahwa olahraga pada malam hari bisa menyebabkan penyakit paru-paru basah. Apakah Anda pernah mendengar anggapan ini? Jika pernah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda sampai tidak jadi atau berhenti melakukan olahraga pada malam hari? Benarkah olahraga malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Olahraga baik itu dilakukan pada siang hari atau malam hari tidak dicantumkan sebagai faktor risiko maupun penyebab paru-paru basah. Dilansir dari Mayo Clinic, paru-paru basah yang dalam bahasa medis disebut sebagai pneumonia ini biasanya disebabkan oleh suatu infeksi atau peradangan. Banyak kuman dapat menjadi penyebab pneumonia. Kuman yang paling umum adalah bakteri dan virus di udara yang kita hirup. Tubuh kita biasanya bisa mencegah kuman ini menginfeksi paru-paru. Namun terkadang kuman ini dapat mengalahkan sistem kekebalan tubuh kita, meskipun kesehatan kita secara umum dalam kondisi baik. Berdasarkan jenis kuman yang menjadi penyebab dan di mana kita mendapat infeksi, pneumonia bisa dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Streptococcus pneumoniae. 2. Pneumonia yang didapat di rumah sakit. 3. Pneumonia yang didapat dari perawatan kesehatan. 4. Pneumonia aspirasi. Faktor risiko pneumonia dilansir dari Verywell Health, paru-paru basah atau pneumonia pada dasarnya bisa menyerang siapa saja. Tetapi dua kelompok usia dengan risiko tertinggi untuk tertular dan memiliki kasus yang lebih parah adalah anak-anak yang berusia 2 tahun atau lebih muda, orang yang berusia 65 tahun ke atas. Faktor risiko pneumonia lainnya adalah yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada berisiko lebih besar terkena pneumonia jika Anda berada di unit perawatan intensif rumah sakit, terutama jika Anda menggunakan mesin yang membantu Anda bernapas, ventilator. Penyakit kronis. Anda lebih mungkin terkena pneumonia jika Anda menderita asma, penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, penyakit jantung, bronkiektasis, cystic fibrosis, diabetes, penyakit celiak, atau penyakit sel sabit. Jika Anda kesulitan menelan karena kondisi seperti penyakit Parkinson atau karena stroke, Anda berisiko lebih tinggi untuk menyedot makanan, minuman, air liur, atau muntah dan, dengan demikian, mengembangkan pneumonia aspirasi kesadaran berkurang. Apakah Anda dibius, rentan terhadap kejang umum, atau pernah dibius? Episode penurunan kesadaran ini dapat berkontribusi pada pneumonia aspirasi. Tidak bisa batuk dengan benar, atau cukup sering dapat menyebabkan pneumonia sistem kekebalan tubuh yang melemah atau tertekan. Orang yang mengidap HIV, AIDS, yang pernah menjalani transplantasi organ, atau yang menerima kemoterapi atau steroid. Merokok merusak pertahanan alami tubuh Anda terhadap bakteri dan virus yang menyebabkan pneumonia. Penggunaan narkoba atau alkohol berlebihan merupakan faktor risiko lain untuk pneumonia karena Anda dapat menghirup makanan, minuman, atau muntahan ke paru-paru saat Anda berada di bawah pengaruh obat dan minuman terlarang itu. Malnutrisi.
Kekurangan gizi berkontribusi pada risiko lebih tinggi terkena pneumonia dan menjadi lebih parah, terutama pada anak kecil dan orang dewasa yang lebih tua. Diperkirakan kekurangan gizi adalah penyebab utama kematian pada 45% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Kesehatan gigi yang buruk dapat menyebabkan pneumonia, terutama jika Anda memiliki gigi palsu. Berada di sekitar hewan dapat membuat Anda terkena kotoran yang terinfeksi yang masuk ke dalam tanah. Bahan kimia dan polutan tertentu juga dapat meningkatkan risiko pneumonia. Sangat penting untuk menyadari bahwa risiko pneumonia meningkat dengan setiap faktor risiko kesehatan atau gaya hidup tambahan yang dimiliki masing-masing orang. Dari penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa olahraga pada malam hari bisa menyebabkan paru-paru adalah sebuah mitos. Jika Anda menderita batuk-batuk setelah melakukan olahraga malam atau kondisi lain yang dicurigai sebagai gejala paru-paru basah, sebaiknya tidak langsung panik. Ada berbagai kondisi medis lain yang lebih ringan bisa juga menyebabkan gejala menyerupai paru-paru basah. Untuk memastikan penyebabnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter. Jadi, sah-sah saja jika Anda ingin melakukan olahraga pada malam hari, asalnya harus tetap menyesuaikan kemampuan tubuh masing-masing. Olahraga berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, sebaiknya perhatikan olahraga malam Anda, jangan sampai mengganggu jam tidur. Anda juga butuh tidur yang cukup, yakni minimal 7-8 jam sehari untuk menunjang kesehatan, menurut pandangan medis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, jangan lupa like, komentar, bagikan dan berlangganan. Semoga bermanfaat dan jaga selalu kesehatan.